Dosen ganteng itu suamiku. Part 27. Kembali bingung. Aku tidak ada niat sedikit pun untuk menjauhkan Mas Eza dari anaknya. Namun, hati ini masih belum terima dengan kejadian kemarin siang. Aku butuh waktu agar dapat menepiskan bayangan atas apa yang dilakukan oleh teman lamanya. Mas Eza mencium perutku. Hati ini merasa bersalah karena tidak memberitahukan tentang kehamilanku kepadanya. Saat melihatnya bersedih seperti ini, aku tidak kuasa. Ingin rasanya menenangkannya. Namun, entah kenapa aku tidak melakukannya. Semarah itukah kamu padaku, sayang? Kamu tega menyembunyikan kehamilanmu dariku. Apa kamu tidak ingin kita merasakan kebahagiaan bersama-sama? Apa tujuan kamu melakukan ini? Aku tetap bingung dengan pertanyaan Mas Eza. Aku minta maaf. Kamu pikir aku gak aneh melihat kamu mual-mual? Aku juga perhatiin kamu saat minum jus. Kamu terlihat sangat menikmatinya. Aku curiga sampai akhirnya menghubungi dokter Aliyah untuk bertanya tentang mual-mual yang kamu rasakan. Ternyata kamu tahu dari dokter Aliyah. Aku tidak menyangka kalau Mas Eza menghubungi dokter Aliyah. Aku lupa kalau wanita itu yang telah memeriksa keadaanku kemarin siang. Kenapa? Kamu lebih suka kalau aku mengetahuinya dari orang lain? Dia berdiri, lalu duduk di sampingku. Orang lain gimana maksud kamu, Mas? Beliau dokter yang mengetahui kehamilanku. Aku tetap gak habis pikir dengan apa yang kamu lakukan ini. Aku seperti itu karena kamu, Mas. Kamu yang udah tega menyakiti perasaanku. Kenapa kamu seolah-olah nyalahin aku? Aku udah minta maaf, dan aku gak sengaja terdiam seperti itu. Kamu gak percaya dengan suami yang sangat mencintaimu. Kamu masih tetap meragukan cintaku. Aku gak tahu, Mas. Aku berusaha berdiri, tetapi perutku tiba-tiba terasa kram. Aku memegang perutku. Sayang, dia meraih tanganku, tetapi aku tepiskan. Aku mau ke kamar. Kamu kembali ke kantor aja. Aku izin aja, mau jagain kamu. Dia kembali meraih tanganku, dan aku tidak dapat menolak. Aku mual lagi, Mas. Mas Eza pun menuntunku masuk kamar. Setelah berada di ruangan tersebut, dia menemaniku ke kamar mandi. Seperti biasanya, aku tetap tidak mengeluarkan apa-apa dari kerongkongan. Rasanya lelah dan lemas dengan keadaan seperti ini. Kamu rebahan aja ya, sayang. Muka kamu pucat. Mas Eza mengusap pipiku. Iya, Mas. Dia menuntunku menuju tempat tidur. Kamu kembali ke kantor aja, Mas. Aku gak apa-apa kok. Pintaku kepada Mas Eza setelah aku berbaring. Aku gak mungkin ke kantor dengan keadaan kamu yang seperti ini, sayang. Kamu istirahat ya. Aku di sini jagain kamu dan anak kita. Dia mengusap perutku. Aku tidak mengerti harus berbuat apa sekarang. Aku ingin tetap untuk percaya kepada suami yang selalu memberikan perhatian kepadaku. Aku sangat ingat kalau 2 hari yang lalu hubungan kami masih baik-baik saja. Tidak ada kebencian di hati. Namun, Dara telah mengubah cara pandangku terhadap Mas Eza. Mas Eza membaringkan tubuh di sampingku. Sepertinya dia sudah lupa dengan kekesalan yang tadi dia tunjukkan kepadaku saat di taman belakang. Dia kembali bersikap seperti biasa, selalu mampu membuat hati ini luluh dengan belayan dan kasih sayangnya. Aku sangat mencintai Mas Eza. Dia suami yang selalu sabar menghadapiku sejak kami menikah. Dulu, aku sering tidak menganggapnya ada dan berusaha selalu menyakitinya. Namun, dia tetap setia memenuhi apa yang kuinginkan. Walaupun kita harus sekamar, aku gak mau seranjang denganmu. Kamu harus siapin 2 tempat tidur di kamar ini. Aku dengan tegas memberikan perintah itu
setelah kami tinggal di rumah sendiri. Kala itu, cinta dalam hati ini belum tumbuh untuknya. Iya dek, aku ngerti. Dia tetap sabar mengikuti kemauanku. Beberapa tahun yang lalu, hati ini sangat sakit menerima kenyataan harus sekamar dengan laki-laki yang tidak pernah aku inginkan. Saat itu, aku dan Mas Eza tinggal di rumah mama dan papa. Mereka sangat tahu kalau aku saat itu masih sangat membenci Mas Eza. Dulu, aku memikirkan seseorang yang tidak lain adalah Dika. Sulit rasanya menerima kenyataan saat itu kalau aku harus menikah dengan Mas Eza. Namun, seiring berjalannya waktu, aku berhasil melupakan laki-laki yang pernah singgah di hati ini hingga berhasil mencintai Mas Eza. Sayang, bangun. Kamu makan dulu ya. Mas Eza menggoyang-goyang tubuhku. Aku membuka mata dan melihat Mas Eza sedang memegang piring yang berisi nasi dan lauk pauk. Jam berapa, Mas? Tanya aku dengan mata masih mengantuk. Udah mau jam 12 nih. Apa? Aku terkejut lalu memilih duduk. Pelan-pelan sayang. Ingat anak kita. Iya mas. Aku akhirnya duduk, lalu menyandarkan punggung pada sandaran tempat tidur. Kamu makan ya? Aku suapin. Aku terharu melihat perhatian Mas Eza yang tidak pernah berubah. Aku mengangguk dan berusaha tersenyum kepadanya. Wajah Mas Eza berubah seketika, menunjukkan keceriaan. Sejak semalam, dia terlihat murung karena aku menjauhinya. Terus terang, aku bangga melihat dia kembali riang seperti sedia kala. Aku kangen melihat senyummu sayang, ucapnya, lalu mendaratkan ciuman di dahiku. Terima kasih karena kamu bersedia membawakan makanan ke sini. Aku memberikan jawaban sambil mengunyah suapan pertama. Ini sudah menjadi kewajibanku sebagai suami, harus memperhatikan istri dan anak. Oh ya, kalau kamu ngidam sesuatu, bilang ya. Aku ngidam agar kamu tetap setia menjadi suamiku dan ayah dari anak ini. Aku memegang perutku. Tanpa kamu minta, aku pasti melakukan hal itu. Jangan pernah sakiti hatiku, Mas. Aku gak kuat. Jika kamu kembali melakukan hal itu, aku lebih baik pulang ke rumah orang tuaku. Aku akan membesarkan anak ini dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kamu bebas melakukan yang kamu mau. Mas Eza langsung menempelkan jari telunjuk kanannya ke bibirku. Jangan pernah ngomong seperti itu sayang. Aku tidak mungkin menyakitimu. Aku akan mencoba untuk kembali percaya padamu. Mas Eza memelukku. Dia selalu mampu membuat diri ini luluh dengan kemesraan yang dia tunjukkan. Aku akui, dia tidak membuatku merasa menderita, walaupun pernikahan kami berawal dari sebuah kesepakatan dan perjodohan. Dia mampu membuatku merasakan kasih sayangnya. Tiba-tiba, terdengar suara getaran pesan masuk dari ponselku. Mas Eza meraih benda tersebut, lalu menyerahkannya kepadaku. Aku membuka pesan tersebut, dan ternyata dari Dika. Laki-laki itu masih saja mengusikku. Kamu gak apa-apa, Bunga? Aku khawatir saat melihat kamu tadi di kampus. Muka kamu pucat banget. Isi pesan dari Dika. Mas Eza melihat ke arahku, lalu bertanya, pesan dari siapa sayang? Aku bingung harus memberikan jawaban seperti apa di depan Mas Eza. Namun, jika aku tetap diam atau mengelak, dia akan curiga. Lebih baik aku mengatakan yang sebenarnya daripada terjadi kesalahpahaman di antara kami. Bukankah dalam suatu hubungan harus dilandasi dengan kejujuran? Dika, Mas, jawabku.
Wajah Mas Eza kembali menunjukkan perubahan. Dia meraih ponsel itu dari tanganku, lalu membaca pesan dari Dika. Jadi, laki-laki itu lebih tahu tentang keadaan kamu daripada suamimu sendiri. Ini maksudnya apa, sayang? Sekarang keadaan berbalik. Mas Eza yang uring-uringan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Mas. Kemarin Dika melihatku saat ke toilet. Dia tahu kalau aku mual. Kami kembali berpapasan. Setelah keluar dari toilet, dia bilang wajahku pucat. Aku menjelaskan semuanya kepada Mas Eza. Dia tetap diam dan menghentikan suapan untukku. Aku sangat bingung dihadapkan pada keadaan seperti ini. Aku ingin memarahi Dika sekarang juga. Laki-laki itu selalu saja membuat hatiku kesal. Bagaimana tanggapan Eza atas penjelasan Bunga tentang Dika?